Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dengan sukacita, Majelis GPIB Galilea Bekasi menyampaikan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anak yang hadir dalam persekutuan di ibadah hari Minggu ketiga setelah Paskah. Syukur kepada Tuhan karena hanya oleh pemeliharanya saja maka kita tetap dalam berkarya selama sepekan yang telah berlalu. Meskipun kondisi masih membatasi ruang gerak, aktivitas kerja, belajar, berkarya dari rumah. Maka marilah kita menyatakan syukur dan memohon hikmat-Nya dengan bersatu hati dalam persekutuan dan memuji, memuliakan nama-Nya. Memperingati Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei dan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, pada ibadah hari Minggu ini akan mengangkat tema ibadah, berikan karyamu, berikan hasil keringatmu. Dengan pemberita firman Pendeta Marjiri Rehena Dewana DTH. Kiranya dengan ibadah hari ini kita semakin dikuatkan dan semakin semangat untuk melayani Tuhan dalam ruang-ruang pengutusan yang Ia percayakan bagi kita, meskipun keterbatasan kondisi menjadi bagian kehidupan kita saat ini. Selamat beribadah. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah putaran waktu yang melukiskan keeratan hubungan kita dengan Tuhan. Hidup ini adalah tempat di mana kita merasakan kasih, menyatakan kasih, dan memberikan kasih. Maka, sejatinya hidup ini adalah sebuah perayaan. Perayaan yang harus diisi dengan kontribusi yang bermakna. Perayaan yang harus diwarnai dengan semangat dan pikiran positif. Perayaan yang harus diguliri sukacita dan syukur dalam menimba ilmu, berkarya, bekerja, berusaha, dan kesempatan untuk melayani. Dan yang terutama dari semuanya, hidup ini adalah perayaan yang selalu disertai doa dan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk satu hari mempesona yang Engkau beri agar kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Merayakan syukur atas pemeliharaan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupan ini. Dengan hati penuh syukur, mari berdiri untuk menyambut kehadirannya melalui firman yang hadir di tengah-tengah kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di minggu ketiga sesudah Paskah ini, nas pembimbing yang mendasari ibadah kali ini diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25 yang menyatakan demikian kepada kita. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Syukur kepada Tuhan karena keselamatan telah Ia nyatakan melalui kebangkitan Kristus. Kita diutus untuk menyatakan berita sukacita keselamatan dalam perayaan kehidupan kita dalam ruang pengutusan. Namun, masihkah kita menjadi pembawa kabar sukacita itu di saat kita sendiri berada dalam kehidupan yang terbatas, mengkhawatirkan atau mungkin terhimpit karena wabah corona yang masih menjadi bagian kehidupan ini? Masihkah kita setia memberi yang terbaik bagi sesama sebagai persembahan kita kepada Tuhan? Ya Allah yang kudus dan penuh belas kasih, kami menyadari di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa ini. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan-kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkaulah yang mengetahui betapa kami sering berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Tetapi ya Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah biarkan hati kami dipenuhi dengan kasih yang terbelenggu. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami yang tersembunyi, dan ampunilah kami demi nama-Mu yang terkasih. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dan menjadi saluran berkat-Mu. Tolonglah kami yang Allah yang kudus dan pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu, sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Jemaat Tuhan, bagi kita yang mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan tulus dan jujur, lalu bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan berdasarkan Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga dan ketujuh. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga dan ketujuh, yang menyatakan demikian kepada kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Umat yang dikasihi Allah, kita telah beroleh rahmat pengampunan daripadanya. Karena itu, marilah kita mendengarkan perintah hidup baru. Kita semua diundang untuk berdiri. Perintah hidup baru diambil dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Roma pasal 12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan jemaat yang dikasihi Kristus, Roh Kuduslah yang menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa.
Kami tertunduk di hadapan Tuhan. Setiap kami yang beribadah di minggu ini adalah anak-anak Tuhan yang merasakan sungguh penyertaan Tuhan di setiap hari, di setiap jam, bahkan di setiap menit perjalanan hidup kami. Kami tidak sedang berjalan sendirian, tapi kami dipegangi oleh Tuhan melewati berbagai pengalaman hidup sepanjang minggu yang sudah berlalu. Hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Bicaralah bagi setiap kami, nyatakanlah kehendak-Mu atas kami, supaya kami yang mendengar adalah kami yang melakukan firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, Ibu Bapa, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Kristus, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu ketiga sesudah Paskah dalam peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, mari kita membaca Imamat 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendaklah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar kita di hari Minggu ini? Kita semua berharap bahwa kita ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan tetap bersuka cita di tengah beragam pengalaman yang masih saja kita hadapi sampai dengan saat ini. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang persembahan, maka
kata persembahan itu bukanlah kata asing, baik di tengah masyarakat modern maupun di tengah-tengah masyarakat kuno pada waktu-waktu yang lalu. Di berbagai belahan dunia, di tengah konteks masyarakat kuno, tradisi memberikan persembahan sudah sangat dikenal. Itu bukan tradisi yang baru. Memberikan persembahan adalah sebuah tradisi yang dihidupi oleh masyarakat tradisional, juga masyarakat tradisional Israel. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, hal itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama karena adalah kesadaran manusia bahwa di luar dirinya ia meyakini bahwa ada sesuatu, ada kekuatan yang menentukan peruntungan hidup manusia. Dan itu bukan kekuatannya sendiri. Yang kedua adalah ketika orang memberikan persembahan dan tradisi ini berkembang dalam kehidupan masyarakat dari tradisional sampai modern, itu disebabkan karena manusia ingin membina hubungan dengan kekuatan yang di luar dirinya itu. Dan salah satunya membina hubungan itu dilakukan dengan mempersembahkan sesuatu. Nah, Ibu Bapak yang diberkati Kristus, kalau kita membaca kitab Imamat yang hari ini menjadi dasar dari perenungan firman Tuhan, maka kita melihat bahwa kitab ini berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan ibadah dan cara hidup umat Israel di hadapan Tuhan. Salah satu aturan itu yang paling menonjol di kitab Imamat adalah tentang korban. Di sana digambarkan bagaimana korban bakaran, korban sajian, korban perdamaian, korban penghapus dosa, korban penembus salah, dan beragam korban itu diatur dan ditata dalam kehidupan umat Tuhan Israel. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Imamat pasal 1 yang menjadi dasar percakapan kita, yang menjadi dasar perenungan kita hari ini, bicara tentang korban. Ada aturan-aturan yang berlaku umum, tetapi juga ada aturan-aturan yang berlaku khusus. Aturan-aturan tersebut dibuat detail agar apa? Agar memungkinkan semua umat Israel dengan beragam kemampuan ekonominya tanpa terkecuali dapat tetap mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Kristus, mengapa? Karena dalam tradisi Israel, persembahan itu merupakan sikap hati keberimanan. Persembahan bukan sebuah simbolisme, bukan sekedar sebuah tradisi yang dilakukan dalam kehidupan umat, tapi merupakan sikap iman dalam kehidupan umat Tuhan Israel. Sikap iman seperti apa? Sikap iman karena kesadaran bahwa Allah telah melakukan kebaikan dan umat mengungkapkan kesaksian tentang apa yang Allah kerjakan itu dalam bentuk korban atau persembahan. Yang kedua, persembahan itu diterima berdasarkan kualitasnya. Persembahan itu diterima bukan sekadar karena kuantitasnya. Kualitas hati yang memberi itu menjadi catatan penting. Karena itu mengapa persembahan merupakan sikap hati beriman. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Kristus, ada 3 hal mendasar dalam persembahan yang kita bisa catat dalam kitab Imamat. Yang pertama adalah Allah lah sumber dari persembahan itu, bukan kita. Jadi kalau seseorang bisa memberikan persembahan, itu bukan karena dirinya, bukan karena kuatnya, tapi umat Tuhan Israel sadar bahwa sumber dari persembahan itu adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, dari Allah kembali kepada Allah. Apa yang Allah berikan kemudian dipersembahkan ulang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, penata layanan. Respons manusia melalui persembahan yang benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bagian Alkitab tadi, kita perhatikan di sana ayat 1. Ayat 1 adalah gambaran umum yang biasa berlaku dalam tradisi Israel, yaitu aturan yang diberikan pertama-tama kepada Musa sebagai pemimpin umat
yang nantinya harus disampaikan kepada seluruh umat Israel yang dipimpinnya. Musa mengajari umat tentang bagaimana mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara, karena itu kitab Imamat juga seringkali disebut sebagai kitab Musa. Karena itu kitab ini secara khusus pertama-tama ditujukan atau disampaikan, itu perintah ini pertama-tama disampaikan kepada Musa. Ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga, bentuk dan kualitas korban yang dapat dibawa kepada Allah itu seperti apa? Di sana digambarkan bukan yang cacat, bukan yang celah, bukan yang patah kakinya, bukan yang berbagai hal yang buruk yang ada pada tubuhnya, tapi yang baik, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ini menunjukkan kualitas korban yang diberikan kepada Allah bukan yang asal-asalan, tetapi yang terbaik, diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara membaca ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9, bagaimana tata cara menyerahkan, memproses penyerahan itu, bahkan mempersembahkan korban itu bagi Tuhan. Kedetilan soal persembahan ini, kalau kita perhatikan di ayat 4 sampai 9, menunjukkan agar semua hal yang dikerjakan bagi Tuhan itu dilakukan dengan benar, sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Ayat 9 bagian akhir dari teks kita mengatakan demikian. Detil diatur sedemikian rupa, supaya ketika orang memberikan persembahan, orang tidak mempersembahkannya dengan asal-asalan. Orang tidak mempersembahkannya sebagai bagian dari sisa apa yang dimiliki. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus. Karena itu kalau kita perhatikan dalam teks tadi, dikatakan tidak bercela, yang terbaik, yang menyenangkan Tuhan, dan beragam hal yang diatur sedemikian rupa. Nah, jemaat Tuhan, dalam konteks hidup kita saat ini, pertanyaan seriusnya bagi saya dan saudara-saudara ketika kita membaca teks ini adalah, apa maknanya di tengah perjalanan hidup kita? Apa maknanya di tengah-tengah suasana seperti ini ternyata teks ini dihadirkan bagi saya dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara? Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, Calvin sebagai tokoh reformasi gereja yang tradisinya itu kita pakai dalam gereja Protestan di Indonesia bagian barat, mengatakan bahwa gereja itu adalah sekolah, gereja itu adalah ibu. Maksudnya bahwa gereja itu mengajar, merawat dan mengasuh. Gereja itu mendidik dan memberitahu apa yang seharusnya dikerjakan di tengah-tengah kehidupan dan perjalanan hidup umat. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, karena itu pertanyaannya di tengah-tengah kehidupan kita adalah, apa maknanya ketika saya dan saudara-saudara sedang membaca teks ini, di tengah perjalanan hidup saya dan saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan, pergumulan hidup kita yang begitu banyak hari-hari ini. Jemaat Tuhan, saya dan saudara sedang diingatkan yang pertama, Tuhan telah memberi kita sebuah cara untuk berterima kasih. Tuhan memberi kita kesempatan untuk berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-berkat yang dianugerahkannya kepada kita. Karena itu tidak ada alasan bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagi anak-anak, bagi siapapun di antara kita untuk tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapapun kita, apapun keadaan kita. Setiap orang siogianya bersyukur kepada Allah untuk semua yang dibuat Allah dalam perjalanan hidup kita. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, persembahan merupakan refleksi iman. Karena Tuhan mengaruniakan terlalu banyak dalam hidup ini bagi saya dan saudara-saudara. Nafas hidup yang kita hirup setiap hari ini, kalau kita berhitung dengan angka-angka, oksigen yang harus dibeli kalau kita tidak dikaruniakan oleh Tuhan, nafas hidup yang tidak berbayar itu mahalnya luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Kristus, ada terlalu banyak berkat Allah. Tangan yang bisa kita pakai untuk berkarya, kaki yang kita bisa pakai untuk melangkah. Banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita. Ketika kita menyaksikan anak-anak kita tertidur dengan lelap, ketika kita menyaksikan bahwa suami kita, istri kita bisa bekerja, baik dari dalam rumah maupun di luar rumah, bukankah itu karunia Tuhan?
yang dengan kekuatan kita sendiri tidak pernah bisa kita beli. Dan karena itu, mengapa kita harus bersyukur? Dan mengapa kita harus memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan? Karena setiap orang diberikan kesempatan, cara untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Kristus, persembahan diberikan dari apa yang ada dan bukan apa yang tidak ada. Dari apa yang ada pada kita dengan rasa syukur. Dalam rasa syukur yang tulus kepada Allah. Dalam ketaatan, dalam situasi atau pengalaman di dalamnya kita sukarela untuk memberikan. Bukan karena kecemasan, bukan karena kekhawatiran. Kalau saya sudah memberi ini terus gimana ya? Apa yang ada pada saya? Kalau saya memberikan persepuluhan saya, kalau saya kemudian memberikan persembahan saya, kalau saya melakukan ini dan itu, apa yang ada dan tersisa pada saya, apakah itu cukup? Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Bahkan ketika banyak orang di tengah-tengah hidup semakin sulit. Kadang-kadang kita memakai logika kita manusia untuk hidup dalam keberimanan kita. Dan kita lupa bahwa logika manusia tidak sama dengan logika Tuhan. Ada banyak kali dalam hidup kita sudah membuktikan. Di saat-saat kritis hidup kita. Di saat-saat kita tidak memiliki apa-apa. Di saat kita harus membayar uang sekolah anak-anak kita. Dan tidak ada lagi uang di rekening bank kita. Tuhan punya jalan. Dan Tuhan punya 1000 cara. Bahkan berjuta cara dalam hidup saya dan saudara. Untuk menyatakan aku ada dalam hidup kita. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Dan itu terbukti dalam pengalaman hari demi hari. Bahkan di tengah-tengah situasi sulit. Pandemi COVID-19 seperti ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, lakukan itu dalam ketaatan dan sukarela. Lakukan itu tanpa rasa cemas dan khawatir. Karena Allah sumber berkat dan rezeki kita. Yang mampu mengerjakan melampaui pikiran-pikiran manusiawi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tidak ada orang yang jatuh miskin karena mempersembahkan dengan rasa syukur hatinya kepada Tuhan. Dalam ketaatan dan kesukarelaan. Bukan dengan sikap yang jor-joran atau untuk mempertontonkan persembahan. Tidak ada orang yang jatuh miskin ketika orang mempersembahkan persembahannya dalam syukur dan taat kepada Allah. Oleh karena itu saya dan saudara-saudara sedang diingatkan hari ini. Bagaimana dengan saya dan saudara-saudara? Di tengah-tengah keadaan kita yang mungkin berhemat secara luar biasa, betul. Mungkin kita sedang mengencangkan ikat pinggang secara luar biasa, betul. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita harus bersyukur kepada Allah untuk setiap detik hidup kita yang merupakan karunia Tuhan dalam hidup. Bukan besarannya, bukan berapa jumlah yang kita beri, tapi bagaimana kita mensyukurinya dalam ketaatan kepada Tuhan, Sang sumber rezeki dan berkat dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara, catatan yang kedua yang kita lihat dari teks ini berikutnya adalah tanggung jawab gereja saat ini adalah bagaimana mengelola persembahan umat dengan bertanggung jawab. Bagaimana mengelola persembahan umat dengan benar, bukan untuk memperbanyak saldo, tetapi untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama. Tanggung jawab lembaga-lembaga agama adalah bagaimana yang dikumpulkan umat itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkannya. Ibu bapak yang diberkati Kristus, di dalam dan di luar gereja saat ini ada banyak orang yang menderita, makin miskin. Ada banyak orang yang semakin sulit, semakin berat hidupnya. Di luar sana, data yang saya terima sampai beberapa hari ini, ada 2 juta orang Indonesia, bukan pekerja informal, tapi pekerja formal yang dirumahkan, yang PHK, yang tidak bisa lagi bekerja. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dan hari ini kita sedang diingatkan, gereja dapat mengkoordinir dana-dana persembahan itu, atau keluarga-keluarga yang mempersembahkan dalam bentuk natura, makanan, vitamin, untuk ditujukan kepada sesama yang membutuhkan. Bukan hanya bagi warga gereja,
tetapi juga bagi sesama manusia yang ada di sekitarnya. Kesusahan ini bukan hanya dialami oleh orang Kristen, tapi juga dialami oleh orang-orang di luar sana. Sesama manusia. Di berbagai belahan dunia, di Indonesia, kesusahan ini sedang terjadi. Dan bagaimana kita dengan sungguh-sungguh membangun jejaring kebersamaan kita untuk hidup bersama. Pastikan tetangga kita, pastikan jemaat kita makan setiap hari. Dengan cara apa? Mungkin kita bisa berbagi. Teman saya di Gereja Kristen Jawa Manahan, Solo, itu melanjutkan karya yang pernah mereka lakukan selama 10 tahun, yang kemudian dihentikan oleh kelompok-kelompok tertentu di wilayah Solo. Dan ketika pandemi COVID ini berlangsung, mereka setiap hari dari rumah-rumah mereka mengumpulkan makanan yang mereka makan. Yang penting ada nasi, lauk, sayur, dan 1 lauk. Itu mereka bungkus, setiap keluarga kemudian mengumpulkannya, relawan mengambil dari rumah, dan ada banyak yang bisa dibagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Kristus, sampai hari kemarin GKJ Manahan, Gereja Kristen Jawa Manahan, membagi 1.500 makan setiap hari. 1.500 makan nasi bungkus. Ada yang dimasak dari gereja, ada yang dimasak dari rumah-rumah. Apa yang kita makan, kita bungkus 1 bungkus. Karena kita mengingat bahwa ada orang lain yang mungkin tidak seberuntung kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Kristus. Dan ketika itu di-upload, di-share di media sosial, kita menyaksikan betapa para pengemis dan orang-orang susah di kota Solo ketika mereka menerima makanan dari gereja itu, dari jemaat-jemaat yang dikumpulkan. Mereka dengan air mata bersyukur untuk makan hari itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita sedang diingatkan hari ini. Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-40. Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu sedang melakukannya untuk aku. Ada banyak orang yang sedang susah. Kita mungkin susah, tapi banyak orang lebih susah di luar sana. Kita mungkin berat hidupnya, tapi ada banyak orang yang lebih berat di luar sana. Apalah arti 1 bungkus nasi bagi kita yang mungkin kita bungkus dan kemudian kita bagikan dan minta relawan untuk kemudian bisa membagikannya bagi banyak orang di kota Bekasi ini, di wilayah kita, yang kemudian tidak bisa mengakses makanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Kristus, beberapa waktu ini teman-teman dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia melihat di wilayah-wilayah di Jakarta, pagi-pagi subuh mereka kemudian mencek apakah situasi yang mereka lihat di televisi itu benar. Dan betul ternyata di emperan-emperan toko ada banyak orang yang sudah tinggal di pinggir-pinggir toko. Karena apa? Karena tidak bisa lagi membayar uang kontrak, uang kos mereka. Dan mereka harus ditolong. Mereka harus kita perhatikan. Mungkin di sekitar kita juga banyak orang yang sedang menderita. Bapak Ibu saudara-saudara, pastikan bahwa tetangga kita makan. Pastikan bahwa jemaat kita makan. Untuk makan mereka sehari-hari dengan mempersembahkan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan dan kemudian mengelolanya secara bertanggung jawab. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Kristus, kesetiaan dan kerelaan untuk memberi kepada Tuhan sekali lagi adalah bukti kasih yang tulus kepada Allah. Tuhan melihat hati, bukan besaran jumlahnya. Tuhan melihat kualitas iman di tengah-tengah perjalanan hidup kita, bukan kuantitas seberapa banyak yang kita beri. Kalau kita diberi banyak, maka kita bisa memberi banyak. Ketika kita diberikan berkat oleh Tuhan, nyatakan berkat itu lewat persembahan syukur kita kepada Allah. Jemaat Tuhan, hari ini kita juga memperingati Hari Buruh Internasional. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa ada banyak orang yang telah bekerja, berlelah, berjuang di luar rumah dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghidupi keluarga-keluarganya.
mungkin mereka masih bekerja, tapi mungkin mereka juga terancam di PHK. Mungkin mereka bekerja di luar rumah, tapi mungkin juga mereka bekerja dari dalam rumah. Terus kita menjadi pendoa syafaat bagi mereka, supaya mereka tetap teguh, tetap kuat, tetap yakin bahwa di tengah-tengah perjalanan hidup ini, tak sedetik pun Tuhan meninggalkan mereka. Dan tak sedetik pun saudara dan saya ditinggalkan Tuhan. Selamat menerima berkat dan selamat menjadi berkat Allah bagi banyak orang. Terpuji-pujilah Kristus. Amin. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita semua diundang untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, hati dan mulut kita sama-sama mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Kami datang lagi kepada Tuhan di hari Minggu ini. Kami mengangkat syukur dan terima kasih kami kepadamu karena tuntunan Tuhan yang menolong kami melewati hari demi hari. 1 minggu kami sudah berjalan dan kami berjalan bersama dengan Tuhan, dan pemeliharaan-Mu sungguh nyata atas kami semua. Hari ini Tuhan, kami datang kepadamu memohon, biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan, Tuhan sendiri yang menanamkan itu dalam batin kami, supaya menjadi pelaku firman kami semua di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk pergumulan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan di dunia ini. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia, Engkau memberkati. Kami berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami menyerahkan majelis sinode, MUPEL di Bekasi, jemaat-jemaat yang ada. Kami memohon penyertaan dan belas kasihan Tuhan untuk karya
pelayanan persekutuan dan kesaksian yang terus dikerjakan di tengah hidup bergereja. Kami memohon Tuhan, tambahkan kuat, bahkan Tuhan pengharapan yang tetap teguh. Di tengah-tengah situasi yang ada, gerejamu tetap menjadi alat berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami berdoa bagi forum komunikasi gereja-gereja segalaksi Bekasi. Ya Tuhan, kami memohon Majelis Jemaat, Pelkat, Komisi, BPPJ, Panitia Pengadaan Ruang Pelkat, Yapendik Rumah Ceria Galilea, Tim Satgas Usaha Dagang Galilea, Komisi PEG, Tim Penyusun Program Kerja dan Anggaran, Panitia Paskah, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami semua kami pasrahkan. Biarlah karya layan tetap dilakukan untuk memuliakan Allah. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan tolong dalam berbagai hal, keputusan-keputusan yang diambil di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Tambahkan hikmat dan kuat, kesehatan yang terbaik bagi Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparat yang ada. Kami memohon berkat dan perlindungan Tuhan, supaya pemerintah dapat mengatasi COVID-19 ini dengan dukungan seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Tuhan, kami berdoa saat ini. Kami menyerahkan mereka-mereka yang sedang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, karena mereka adalah pasien COVID-19. Kami bermohon Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Keluarga-keluarga pasien, Tuhan berikan kekuatan dan kesabaran. Kami bermohon Tuhan, tim medis, TNI, Polri, dan keluarga-keluarga mereka juga Tuhan lindungi. Sehingga ketika mereka bekerja dengan sungguh-sungguh mengatasi COVID-19 ini, perlindungan dan penjagaan Tuhan tetap nyata atas hidup mereka. Kami berdoa saat ini untuk keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Karena COVID maupun Tuhan bukan karena COVID. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman dan menguntungkan ini, Tuhan tetap menolong, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka semua. Hari ini Tuhan, kami tertunduk menyerahkan orang-orang sakit di rumah sakit dalam tangan Tuhan. Bapak Posma Aritonang, Ibu Esther Rengkung, Saudara Paul Rossi Kolibu, Ibu Wulan Tikonuwu, Ibu Grace Pangemanan, Ibu Nelly Ratumbisang, Oma Bagi, Bapak Reinhard Kipu, ke dalam tangan Tuhan saja kami bawa. Kami bermohon kepada Tuhan, biarlah cinta dan penyertaan Tuhan nyata atas hidup mereka. Bapa di surga, sembuhkan mereka dengan cara dan kuasa Allah. Kami berdoa dan mengingat keluarga-keluarga yang di minggu ini kami doakan. Keluarga Mulder Rotinsulu, keluarga Bangun Barus, keluarga Soputan Katoraharjo, keluarga Edward Mandagi, keluarga Ratumbisang Ratulangi, keluarga Satrio Lelono. Tuhan, dalam tangan-Mu Bapa, kami membawa kekasih-kekasih kami ini. Semua keluarga bersama dengan anggota keluarganya Tuhan jaga keluar masuk mereka. Usaha dan kerja mereka Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak mereka Tuhan jaga keluar masuk mereka. Hari ini kami juga teringat mereka-mereka yang ditambahkan usia 1 tahun lagi oleh Tuhan, baik usia pribadi maupun usia perkawinan. Kami bermohon kepada Tuhan, peliharalah mereka-mereka yang boleh bersyukur karena pertambahan usia ini. Adik Yosua Aritonang, Bapak Ekbert Siagian, Ibu Dorce Manuhutu, Saudari Stefania Mangiri, Ibu Yulika, Saudara Michael Soputan, Saudara James Silaban, Ibu Heni Nasution, Bapak Edward Mandagi, Ibu Meti Ambarita. Dalam tangan Tuhan semua mereka yang ditambahkan usia ini kami pasrahkan, dan biarlah Tuhan menyempurnakan semua syukur yang dinaikkan di hadapan-Mu, dan semua orang menghayati bahwa pertambahan usia adalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Ya Tuhan, inilah pengharapan kami di hari ini. Ada banyak hal yang kami mau minta, tapi Tuhan mengenal kami satu demi satu. Tuhan tahu apa yang kami gumuli, Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan hidup kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus
untuk doa-doa pribadi, doa-doa keluarga yang dipanjatkan diam-diam di hadapan Tuhan hari ini. Kabulkanlah itu sesuai dengan cinta dan kebaikan Tuhan atas kami. Ya Tuhan, inilah pengharapan kami. Kami menaikkannya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ditebus dari dosa bukan membuat kita terlena. Di balik keadaan yang memprihatinkan, Tuhan tetap membuat kita kaya karena talenta dan berkat yang Ia nyatakan dalam kehidupan ini. Dalam situasi saat ini, di tengah pandemi COVID-19, marilah kita tetap merayakan kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita dengan mengingat pesan Alkitab dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati persembahan kita. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan ungkapan persembahan dan diri kita kepada Tuhan, sumber berkat. Marilah kita berdoa. Bapa terkasih, kami bersyukur karena Engkau teramat baik, memberkati dan memelihara kehidupan kami. Lewat karya penembusan-Mu dalam Kristus Yesus, Engkau pulihkan keadaan kami, agar dapat menyatakan kasih-Mu di tengah kehidupan ini. Dalam syukur dan sukacita, kini kami datang kepadamu, membawa persembahan dan hidup kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, agar dapat menyatakan kasih-Mu dalam pelayanan dan kesaksian gereja-Mu.
Bentuklah dan pakailah diri kami ini, agar senantiasa menjadi perayaan yang hidup karena kasih-Mu, dan kami dapat melanjutkan kabar sukacita kepada sesama, agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Amin. Penegasan Warta Jemaat Minggu 3 Mei 2020. Majelis Jemaat dan segenap warga GPIB Jemaat Galilea Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Marji Ririhena Dewana DTH atas pelayanan firman dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Galilea Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pemusik, song leader, petugas multimedia, kameramen, editor yang telah melayani dalam ibadah ini. Kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan jemaat atas persembahan yang telah diberikan Bapak Ibu, Saudara-saudari melalui persembahan syukur, persepuluhan, janji iman, dan persembahan lainnya untuk pelayanan, kesaksian, dan aset gereja GPIB Jemaat Galilea Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama waktu berputar, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, sumber kehidupan. Ia tidak akan pernah berhenti mencurahkan berkat-Nya. Maka marilah kita pergi ke dalam ruang-ruang pengutusan kita. Yakinlah, dimanapun dan dalam situasi apapun, kita sudah diberkati Tuhan. Dan karena itu, menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap orang. Selaku pelajar, pensiunan, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, wirausaha, karyawan, maupun pelayan dan hamba Tuhan, dalam bentuk apapun, marilah kita menjadi persembahan yang mendatangkan berkat bagi sesama. Saatnya kita berkarya, saatnya memberikan hasil keringat. Selamat merayakan kehidupan ini, karena hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu.
Jemaat yang diberkati Kristus, ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati, pikiran, dan perasaanmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.